Atika dengan NIM 2522128 dari kelas PTIK 22D. Yang terhormat kepada Pak Rian MPDT selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai basis data. Kita masuk ke bab yang pertama, yaitu materi mengenai konsep basis data. Basis data ini terdiri dari dua kata. Yang pertama ada basis dan yang kedua ada data. Basis di sini dapat kita artikan sebagai suatu tempat berkumpul, markas, atau tempat bersarang. Selanjutnya ada data. Data di sini merupakan representasi dari dunia nyata yang mewakili suatu objek, baik itu manusia, suatu kejadian, ataupun suatu benda. Jadi kesimpulannya, basis data merupakan suatu kumpulan dari beberapa item data yang saling memiliki hubungan antara satu dengan yang lain yang diorganisasikan dalam suatu skema tertentu. Basis data di sini disimpan di dalam hardware komputer dan dengan software digunakan untuk menjalankan atau mengoperasi atau mengakses data-data tersebut. Pada materi selanjutnya ada sistem basis data. Nah, sistem basis data di sini mempunyai arti yaitu suatu sistem yang terdiri dari beberapa data yang saling berhubungan dan program lain yang memungkinkan untuk pemakai atau program lain untuk mengakses data tersebut secara bersamaan. Basis data di sini mempunyai beberapa komponen. Adapun komponen yang pertama yaitu ada hardware atau perangkat keras komputer. Yang kedua ada sistem operasi yang bertugas untuk mengoperasikan data-data tersebut. Yang ketiga ada manajemen sistem atau DBMS. Yang keempat ada pemakai atau user. Yang kelima ada aplikasi dan perangkat lain. Nah, pada materi selanjutnya ada tujuan basis data. Tujuan basis data di sini yang pertama yaitu untuk mengatur data atau mengorganisasikan data tersebut. Yang kedua ada supaya tidak adanya duplikasi data. Yang ketiga datanya terintegrasi. Yang keempat datanya tidak tergantung pada program lain. Yang kelima datanya itu bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa pengguna. Yang keenam, datanya itu memenuhi standarisasi. Yang ketujuh, datanya bersifat up to date atau terkini. Yang kedelapan, datanya itu memenuhi kebutuhan konten dan pengguna. Selanjutnya, yang kesembilan, datanya itu menyediakan struktur informasi. Materi selanjutnya ada manfaat basis data. Manfaat yang pertama yaitu berhubungan dengan kemudahan dan kecepatan. Di sini kita bisa melakukan manipulasi atau pengubahan pada data tersebut dengan sangat cepat dan mudah. Selanjutnya ada kebersamaan pemakai. Data-data yang ada pada basis data tersebut bisa kita gunakan secara bersama-sama ataupun ada beberapa program yang bisa langsung menggunakan satu basis data tersebut secara bersama. Selanjutnya ada pemusatan kontrol data. Nah, data-data yang kita masukkan pada basis data ini akan terpusat ke dalam satu tempat penyimpanan saja, sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja kita butuhkan. Selanjutnya ada efisiensi ruang penyimpanan. Nah, efisiensi ruang penyimpanan maksudnya di sini yaitu kita bisa untuk lebih menghematkan ruang penyimpanan kita karena data-data yang banyak itu tersimpan dalam satu basis data saja. Selanjutnya ada keakuratan. Nah, basis data ini menjadikan data yang satu dengan data yang lainnya itu menjadi unik dan berbeda sehingga tidak adanya tersimpan data yang sama. Nah, itulah tadi tujuan basis data, tidak ada duplikasi data. Selanjutnya ada ketersediaan. Yang ketujuh ada kelengkapan. Kelengkapan di sini maksudnya karena basis data itu memiliki ruang penyimpanan yang besar, jadi dia bisa memasukkan banyak data ke dalam satu basis data. Yang ketujuh selanjutnya ada keamanan. Di sini basis data ini menggunakan sebuah password atau kata sandi sehingga data-data kita yang tersimpan pada basis data tersebut dipastikan keamanannya. Yang kesembilan, memudahkan untuk pembuatan aplikasi baru. Dan yang kesepuluh ada user view. Maksudnya, pengguna itu dapat melihat secara langsung bagaimana proses penginputan data yang terjadi pada basis data tersebut. Selain memiliki manfaat, pada basis data ini
terdapat juga risiko pada pemakaiannya. Yang pertama, basis data itu memerlukan personal khusus. Yang kedua, basis data itu memerlukan perangkat lunak. Bahkan ada perangkat keras juga yang digunakan pada basis data ini. Yang ketiga, perlunya backup eksplisit basis data. Maksudnya agar data kita bisa selalu tersimpan. Selanjutnya ada konflik pada data yang dipakai secara bersamaan. Karena basis data ini bisa dipakai secara bersamaan oleh beberapa pengguna atau beberapa program, jadi tidak menutup kemungkinan adanya terjadinya konflik antara data-data tersebut. Dan yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Pada materi selanjutnya yaitu tahap pengumpulan basis data. Tahap pengumpulan basis data ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, kita harus mengenal bagian dari sistem informasi. Yang kedua, kita harus tahu siapa aja yang akan menggunakan basis data tersebut. Yang ketiga, lakukan peninjauan terhadap dokumentasi yang ada. Dan yang keempat, analisa lingkungan operasi. Untuk materi selanjutnya ada database manajemen sistem atau yang disingkat dengan DBMS. DBMS di sini adalah sistem pengoperasian atau pengolahan database pada komputer. Ada banyak perusahaan yang menawarkan DBMS ini, seperti MySQL, Oracle, Microsoft Access, dan SQLite, dan lain sebagainya. Nah, DBMS di sini merupakan perangkat lunak yang bersifat general purpose yang memiliki beberapa fasilitas seperti define, construct, dan manipulate. Define di sini maksudnya yaitu fungsinya untuk melakukan spesifikasi data, sedangkan contracts di sini berfungsi untuk melakukan proses penyimpanan data ke dalam beberapa media penyimpanan. Selanjutnya ada manipulate. Manipulate di sini berfungsi sebagai query atau memanggil kembali data tersebut pada proses dan menghasilkan laporan yang berasal dari basis data. Terdapat perbedaan antara basis data dan DBMS. Basis data merupakan data atau record dari data-data, sedangkan DBMS merupakan aplikasi untuk mengolah data atau record dari data-data tersebut. Selanjutnya ada komponen DBMS. DBMS ini di dalam DBMS itu ada hardware komputer atau perangkat keras, ada software merupakan perangkat lunak, dan selanjutnya ada prosedur. Prosedur ini adalah instruksi dan pengaturan yang mengatur desain dan penggunaan database. Jadi selanjutnya adalah elemen utama pada DBMS. Terdapat 4 elemen utama pada DBMS. Yang pertama ada data pengguna, yang kedua ada metadata. Metadata ini berisi struktur dari tabel-tabel data. Selanjutnya ada indeks. Indeks ini digunakan untuk meningkatkan kinerja dan akses dari suatu proses basis data. Dan yang keempat ada aplikasi metadata, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan struktur dan format dari user form, report dan queries ataupun dari aplikasi-aplikasi lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan database. Yang pertama ada faktor teknis. Nah, dalam faktor teknis ini berisi tentang jenis-jenis database, struktur penyimpanan, tipe antarmuka, dan tipe bahasa query. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini berhubungan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dalam pengolahan proses basis data, seperti adanya biaya pelatihan, biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat lunak, dan juga untuk mengoperasikan suatu basis data ini memerlukan suatu biaya. Selanjutnya ada tipe-tipe file yang digunakan dalam DBMS. Yang pertama ada tipe file Indo atau master file. Dalam tipe file Indo ini terdapat
dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama file Indo sebagai acuan, yang kedua file Indo dinamik. Selanjutnya ada tipe data yang kedua dalam DBMS yaitu tipe data transaksi. Yang ketiga tipe data laporan. Yang keempat ada tipe data sejarah atau history file. Yang kelima ada tipe data sebagai pelindung. Selesai sudah pembahasan kita mengenai bab 1 mengenai konsep basis data. Sekarang kita masuk ke bab 2 dengan judul basis data relasional. Nah, di sini basis data relasional ini merupakan salah satu cara pengolahan data secara fisik ke dalam sebuah memori. Basis data relasional ini menggunakan tabel 2 dimensi yang berfungsi untuk memberi gambaran sebuah file data. Basis data relasional ini juga mempunyai keunggulan. Adapun keunggulannya yang pertama, bentuknya yang sederhana, dan yang kedua, mudah melakukan operasi data. Nah, ada beberapa istilah nih yang wajib kita ketahui dalam basis data relasional ini. Yang pertama ada istilahnya relasi. Relasi yaitu tabel yang berisi antara baris dan kolom. Yang kedua ada atribut. Atribut di sini adalah sebutan untuk kolom dalam relasi. Yang ketiga ada tuple, yaitu sebutan baris dalam sebuah relasi. Selanjutnya ada domain. Domain ini adalah kumpulan nilai valid untuk satu kolom dalam relasi, satu atribut dalam relasi. Selanjutnya ada degree atau derajat, yaitu jumlah atribut pada relasi. Dan yang keenam terakhir ada cardinality, yaitu jumlah baris dalam relasi. Nah, cardinality ini merupakan suatu hal utama pokok yang sangat penting yang harus ada dalam basis data rasional ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai relational key. Apa sih relational key ini? Relational key ini terbagi menjadi 4. Ada super key, ada primary key, ada candidate key, dan ada alternate key. Nah, yang pertama ada super key. Super key yaitu sekumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi baris dalam tabel relasi. Yang kedua ada primary key. Primary key itu relasi yang mempunyai lebih dari satu key. Nah, yang ketiga ada candidate key. Candidate key merupakan candidate key yang dipilih untuk pengidentifikasian unik untuk sebuah tabel relasi. Dan yang terakhir ada alternate key, yaitu relasi key yang memiliki atribut yang merujuk pada primary key. Selanjutnya ada rational integrity atau aturan-aturan dalam basis data rasional ini. Yang pertama ada null. Null yaitu dalam suatu baris itu tidak diketahui nilainya, atau nilainya tidak ada nilai yang cocok dalam suatu baris itu. Yang kedua ada entity integrity, yaitu tidak ada satupun dalam baris itu yang bernilai null, atau semua baris itu diketahui nilainya. Selanjutnya ada referential integrity, yaitu domain yang dipakai sebagai kunci primer. Jadi selanjutnya adalah bahasa pada basis data relasional. Nah, bahasa yang digunakan pada basis data relasional ini kita kenal dengan sebutan bahasa query. Di dalam bahasa query ini ada dua. Yang pertama bahasa formal dan yang kedua bahasa komersial. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang bahasa formal. Bahasa formal di sini tuh dibagi lagi menjadi dua. Dia ada bahasa aljabar prosedural dan kalkulus prosedural. Nah, adapun perbedaannya, yang aljabar ini disebut sebagai bahasa query prosedural. Bahasa query prosedural yang di situ pemakai merincikan data apa yang dibutuhkan dan pemakai juga merincikan bagaimana cara mendapatkan data itu. Sedangkan pada kalkulus prosedural, kalkulus relasional atau bahasa query non prosedural, pemakai cuma merincikan data apa yang dibutuhkan, tapi bagaimana cara mendapatkan data itu tidak diberitahukan oleh pemakai.
Selanjutnya yang kedua, bahasa query yang kedua yaitu bahasa komersial. Nah, bahasa komersial ini merupakan bahasa yang dirancang sendiri oleh programmer agar saat menjalankan program bisa lebih dipahaminya. Contohnya ada bahasa Quell, QIB, dan QBA. Contohnya saya ulangi, ada bahasa Quell, QBA, dan SQL. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, bab ketiga, yaitu sistem basis data. Nah, poin pertama di sistem basis data bab ketiga ini ada siklus hidup perancangan basis data. Nah, siklus hidup perancangan basis data di sini terdiri dari 11 langkah-langkah. Adapun langkah pertama yaitu perencanaan basis data. Dia itu harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua ada sistem definisi atau pendefinisian. Yang ketiga ada menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan. Yang keempat ada perancangan aplikasi. Perancangan basis data. Yang kelima ada pemilihan DBMS. Yang keenam ada perancangan aplikasi. Yang ketujuh ada implementasi. Yang kedelapan ada prototyping. Prototyping ini merupakan sesuatu yang bentuknya itu belum sempurna. Yang kesembilan ada konversi data, yang 10 ada pengujian, dan yang 11 ada pemeliharaan operasional. Untuk poin selanjutnya ada hal pokok yang berkaitan dengan sistem informasi. Di sini ada 3 hal pokok yang berkaitan. Adapun yang pertama yaitu identifikasi sasaran atau rencana. Sedangkan yang kedua adalah evaluasi sistem informasi yang telah ada. Dan yang ketiga, penafsiran kesempatan IT yang mungkin saja memiliki keuntungan. Selanjutnya ada definisi sistem. Definisi sistem di sini yaitu menjelaskan cakupan dari database berdasarkan pandangan user. Pandangan user maksudnya berdasarkan pendapat si pemakai database-nya itu. Nah, user view di sini atau pandangan user di sini atau user view di sini mendefinisikan apa yang diwajibkan. User view juga membantu pengembangan sistem informasi yang kompleks dan yang lebih rumit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan pengumpulan kebutuhan. Adapun hal yang perlu kita ketahui dari pengumpulan kebutuhan ini adalah yang pertama yaitu deskripsi data. Yang kedua, bagaimana data itu dapat digunakan. Dan yang ketiga, apakah ada penambahan kebutuhan lainnya untuk menyusun sebuah database. Untuk poin yang selanjutnya adalah prototyping. Nah, prototyping di sini mempunyai tujuan. Ya, tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi layanan atau fitur. Dan yang kedua, tujuan prototyping yang kedua untuk menambahkan fitur-fitur baru. Tujuan prototyping yang ketiga yaitu untuk klasifikasi kebutuhan user. Dan tujuan prototyping yang keempat yaitu untuk evaluasi visibilitas. Ada 4 tujuan prototyping yang saya jelaskan di sini. Selanjutnya, poin selanjutnya ada implementasi. Sama-sama kita ketahui, implementasi merupakan penerapan atau bisa juga kita artikan sebagai realisasi fisik dari aplikasi atau database. Jadi implementasi di sini adalah penerapan atau realisasi fisik dari database. Nah, di selanjutnya juga ada conversion. Conversion ini pengubahan data. Jadi implementasi itu merupakan penerapan, conversion pengubahan data, dan terakhir ada pengujian atau testing. Ini proses eksekusi program dan tujuan menemukan kesalahan informasi untuk diperbaiki. Pengujian, jadi database-nya diuji dan kemudian dicari kesalahannya untuk diperbaiki. Selesai sudah materi pembahasan pada bab 3. Selanjutnya saya lanjutkan dengan membahas materi pada bab 4 yang memiliki judul basis data relasional seperti pembahasan pada bab 2 sebelumnya. Nah, pada basis data relasional di bab 4 ini relasi itu
dibagi menjadi 3 berdasarkan keberadaannya. Yang pertama ada namanya base relation, yang kedua definite relation, yang ketiga view. Nah, base yang pertama kita bahas tentang base relation. Base relation ini yaitu relasi yang skemanya terdefinisi. Base relation yaitu relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua ada derivate relasi, yaitu relasi yang didapat dari turunan relasi lain. Berarti derivative ini merupakan turunan dari base relation. Yang ketiga ada view, yaitu derivative relasi yang mempunyai nama. Jadi kalau misalnya relasi itu tidak mempunyai nama, maka namanya cuman derivative relation. Sedangkan di bawahnya kalau dia dikasih nama, maka itu dikenal dengan view. Poin selanjutnya adalah bahasa yang digunakan pada basis data relasional. Sama seperti sebelumnya, bahasa yang digunakan pada basis data relasional ini dikenal dengan istilah bahasa query, yang dibagi menjadi 2, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Nah, bahasa formalnya di sini merupakan bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol matematis. Nah, bahasa formalnya dibagi menjadi 2, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Nah, adapun bahasa query yang kedua yaitu bahasa komersial. Bahasa komersial ini merupakan bahasa yang dirancang oleh si programmer agar programnya itu mudah untuk dipahaminya. Adapun contoh dari bahasa komersial ini seperti bahasa SQL, KBE, dan QL. Baiklah, materi selanjutnya ada konsep dasar ilmu modeling. Nah, di dalam ilmu modeling ini poin pertamanya yaitu tentang entity types. Entity ini merupakan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Nah, model relasi entity types ini didasarkan pada persepsi dunia nyata. Poin yang kedua ada derajat relationship, terdiri dari macam-macam derajat relationship. Nah, yang pertama ada binary, itu ada 3. Yang pertama binary relationship set, yang kedua ada ternary relationship set, yang ketiga ada n-nary relationship set. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama itu merupakan binary relationship set. Itu relasi antara dua entitas, hubungan antara dua entitas. Nah, sedangkan yang keduanya ada ternary relationship set. Itu merupakan relasi antara 3 entitas, berarti hubungan antara 3 entitas. Nah, yang terakhir ada n-nary relationship. Sesuai namanya berarti dia hubungan antara n entitas. Maksudnya hubungan antara beberapa entitas yang kita belum mengetahui beberapa jumlahnya. Selanjutnya ada derajat yang umum digunakan pada suatu relationship. Ini sepertinya tidak asing lagi di telinga kita. Dia ada derajat 1 ke 1, 1 ke banyak ke 1, dan banyak ke banyak. Saya ulangi, derajat yang umum digunakan pada suatu relationship ini ada 4, yaitu derajat 1 ke 1, 1 ke banyak ke 1, dan banyak ke banyak.